Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 190403-110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi 2 yang berjudul pengorganisasian. Sumber yang saya gunakan yang pertama, Jurnal Manajemen Bahan Kuliah Manajemen, yang kedua, website ilmuekonomiid.com, dan yang ketiga, Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, volume 4 nomor 2. Pertama-tama, saya akan memulai pembahasan dengan definisi dari organisasi itu sendiri. Definisi yang pertama, organisasi adalah hal yang statis yang menggambarkan pola-pola skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah dan hubungan yang ada. Definisi yang kedua, organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi antara manusia dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dan definisi yang ketiga, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja dari orang-orang dalam mencapai suatu tujuan bersama. Terdapat 3 karakteristik umum dari organisasi, yaitu yang pertama, terdiri dari sejumlah manusia. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, memiliki formalitas yang mengatur peranan dari tiap orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 teori organisasi. Yang pertama ada teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau teori mesin. Berkembang mulai tahun 1800 atau abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Mengapa dikatakan teori mesin? Karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang atau digonta-ganti oleh pemimpinnya. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori ini biasa disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul karena ketidakpuasan akan teori klasik atau merupakan penyempurnaan dari teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Tokoh yang terkenal pada teori neoklasik ini adalah Hugo Münsterberg, atau yang biasa disebut pencetus psikologi industri. Hugo menulis sebuah buku Psychology and Industrial Efficiency tahun 1913. Buku tersebut merupakan jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Teori yang ketiga adalah teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat dari ketidakpuasan dari teori sebelumnya atau teori neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka, yang memadukan antara teori klasik dan juga teori neoklasik. Teori organisasi modern ini melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukanlah sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan. Selanjutnya, saya akan memasuki penjelasan tentang pengorganisasian. Hubungan antara pengorganisasian dengan organisasi adalah di mana hasil dari pengorganisasian ini adalah organisasi yang merupakan alat, tempat, atau wadah manajer untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pengorganisasian atau organizing. Menurut SP Siagian dalam Tanti Prastuti tahun 2014, pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptalah suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Definisi di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat, sumber daya manusia, wewenang, dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administratif, di mana tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tahan dan fungsi berikutnya. Terdapat 4 pilar pengorganisasian atau 4 building blocks of organizing. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah upaya dalam menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun oleh proses perencanaan.
dari yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan juga spesifik, di mana setiap orang dapat ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana atau spesifik tersebut. Contoh dari pembagian kerja, misalnya dalam pembagian kerja dalam bisnis restoran, dalam pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan juga sebagainya. Pilar yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikan, kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Sebagai contohnya dalam bisnis restoran, yaitu ada bagian pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. Pilar yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pilar yang keempat adalah koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi, agar suatu tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Tujuan dari pengorganisasian ada 4. Yang pertama adalah membantu koordinasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Yang ketiga, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Dan yang keempat, membatasi idealisme tujuan. Manfaat dari pengorganisasian adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dengan jelas, hubungan atau koordinasi antar departemen, wewenang, jumlah personal yang diperlukan, dan juga kualifikasi personal. Syarat utama dari pengorganisasian adalah, pertama, adanya sekelompok orang yang bekerja sama. Yang kedua, adanya tujuan-tujuan berganda yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang keempat, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan. Yang kelima, adanya wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, adanya pendelegasian wewenang. Yang ketujuh, adanya hubungan atau relationship antara satu anggota dengan anggota yang lain. Yang kedelapan, adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Unsur-unsur dari pengorganisasian terdiri dari, yang pertama, adanya tujuan tertentu. Yang kedua, sebagai wadah kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, tugas dan kedudukan masing-masing anggota sangatlah jelas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengorganisasian. Organisasi adalah sebuah wadah tempat berlangsungnya proses-proses pengorganisasian sumber daya yang ada. Oleh karena itu dibutuhkanlah prinsip yang melandasi kegiatan-kegiatan tersebut. Yang pertama ada kekuasaan dan tanggung jawab, di mana kekuasaan selalu terkait dengan sebuah tanggung jawab. Yang kedua disiplin. Disiplin adalah rasa hormat pada aneka kesepakatan yang mungkin berbentuk kerja keras, kepatuhan, ataupun pengorbanan. Yang ketiga keterpaduan arah. Setiap kelompok aktivitas yang mempunyai tujuan sama harus mempunyai seorang pemimpin untuk menentukan arah yang benar dan rencana yang benar. Yang keempat, kesatuan perintah, di mana setiap anggota dalam organisasi hanya menerima perintah dari satu orang atasan saja. Yang kelima, subordinasi kepentingan, kepentingan pribadi pada kepentingan organisasi. Yang keenam, sentralisasi atau tingkat pemusatan dan penyebaran kekuasaan. Yang ketujuh, remunerasi atau cara pembayaran harus adil serta memberikan kepuasan pada semua pihak, baik karyawan maupun pimpinan. Yang kedelapan, keteraturan. Keteraturan dalam aturan main organisasi dimaksudkan agar setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hak masing-masing demi mendukung tercapainya suatu tujuan organisasi. Yang kesembilan, inisiatif. Inisiatif berkaitan dengan proses untuk memikirkan dan melaksanakan rencana. Yang ke-10, rantai kekuasaan. Rantai kekuasaan dimulai dari tingkatan tertinggi sampai dengan tingkatan yang terendah, harus disesuaikan dengan kebutuhan, serta jika memungkinkan lebih baik dipersingkat. Yang ke-11, stabilitas hubungan kerja. Manajemen yang baik akan terus meminimalisasi terjadinya keluar masuk karyawan atau turnover pada tingkatan yang wajar, serta tidak terlalu mengganggu kinerja organisasi. Yang ke-12 adalah keadilan, di mana peran pemimpin menjadi sangat penting, dibuat secara adil, sehingga akan membangkitkan kesetiaan dan pengabdian dari para karyawan kepada pemimpinnya. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah teamwork. Hal ini merupakan hal yang paling penting bagi organisasi, di mana komunikasi sangat perlu dikembangkan untuk membentuk suatu teamwork yang baik. Selanjutnya ada peran pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem manajemen.
Hal ini karena proses pengorganisasian adalah mekanisme utama yang digunakan oleh para manajer untuk menggerakkan rencana yang sudah disusun. Kemudian ada fungsi dari pengorganisasian. Suatu organisasi yang baik serta maju didorong oleh 4 atribut. 4 atribut tersebut yang pertama adalah appropriateness atau organisasi harus bisa mempermudah proses pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi, di mana organisasi harus bisa mendukung terjadinya proses-proses untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Yang ketiga, adequacy, atau organisasi harus bisa mempermudah pemecahan suatu masalah. Dan yang keempat, effectiveness, di mana organisasi harus bisa mewadahi proses-proses usaha serta proses manajemen yang dibutuhkan untuk mencapai suatu hasil yang baik. Dan yang paling terakhir adalah proses pengorganisasi. Proses pengorganisasian ini terdiri dari 5 langkah yang terjadi secara kontinu atau berkelanjutan. Yang pertama adalah merefleksikan suatu tujuan dan rencana. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas utama yakni merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan agar sesuai dengan visi dan misi suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, membagi tugas-tugas utama, yaitu membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis bisa memadai untuk dilaksanakan oleh seseorang atau suatu tim. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya serta arahan untuk tugas-tugas. Tahap ini maksudnya adalah mengkombinasikan antara pekerjaan secara logis dan efisien, serta menetapkan suatu mekanisme untuk mengorganisasikan antar pekerjaan. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar, yaitu Bapak Profesor Harmy Nasution dan juga Bapak Andri Nasution.